aku bersemangat sekali mau bikin video ini karena di video kali ini aku mau sharing sekaligus mau menjawab pertanyaan yang sering banget teman-teman tanyain ke aku. Gimana sih caranya aku bisa membagi waktu antara kuliah, mengurus suami, dan juga mengurus anak? Nah, penasaran kan gimana caranya? Langsung aja tonton video ini sampai habis. Jangan lupa di-subscribe, di-like, dan di-share juga agar aku bisa lebih semangat lagi untuk bikin video-video selanjutnya. Sebelum menjawab pertanyaan itu, aku mau cerita sedikit. Kebetulan aku kuliah di jurusan kedokteran. Alhamdulillah sekarang udah masuk profesi koas di rumah sakit. Aku memutuskan menikah di semester 5, yaitu bulan Desember 2018, dimana saat itu usiaku masih 21 tahun dan suamiku 25 tahun. Sebenarnya keinginan dan niat menikah muda itu udah ada sejak lama, namun baru kesampaian di semester 5 itu. Waktu itu kami berencana untuk menunda kehamilan terlebih dahulu dikarenakan kami merasa belum siap. Namun ternyata Allah berkehendak lain. Setelah menikah aku langsung hamil, dan mau gak mau aku harus bisa beradaptasi dengan keadaan. Oke, langsung aja aku jawab pertanyaannya. Jadi kunci yang pertama agar kita bisa melalui semua fase itu adalah niat. Niat bahwa segala sesuatu yang kita lakukan di dunia ini semata-mata hanya untuk beribadah kepadanya. Niat ini harus tertanam di dalam diri kita dari semenjak kita mau berencana untuk menikah, sehingga kita bisa menjalaninya dengan ikhlas, dengan sabar, dan juga dengan kuat menghadapi segala macam rintangan yang akan kita hadapi. Yang kedua, doa. Kenapa doa? Karena pada hakikatnya kita hanyalah manusia yang sangat lemah dan perlu bantuan dari Sang Pencipta. Karena itu kita harus berkomunikasi salah satunya dengan berdoa. Jadi sebelum melakukan aktivitas, usahakan kita mengucap bismillah terlebih dahulu dan berdoa di dalam hati bahwa kita meminta petunjuk, meminta pertolongan, meminta dimudahkan dalam segala urusan, dan juga meminta diberikan yang terbaik, baik untuk diri kita sendiri dan juga keluarga kecil kita. Yang ketiga adalah dukungan, kekompakan, kerjasama, dan juga saling mengerti antara kita dan pasangan kita. Karena poin yang ketiga ini sangat dibutuhkan dalam kehidupan rumah tangga. Dan poin yang ketiga ini harus mulai kita bangun dari semenjak kita berencana menikah dengan pasangan kita. Poin yang keempat, kita harus mengenali siklus tidur anak kita. Nah, poin yang keempat ini adalah poin yang menentukan bagaimana kita bisa mengatur jadwal kegiatan kita sehari-hari. Kita harus kenal kapan anak kita bangun pagi, biasanya dia tidur siang atau enggak, terus malamnya itu tidur jam berapa, kebangun-bangun apa enggak. Baru deh habis itu kita bisa mengatur jadwal kegiatan kita sehari-hari. Aku kasih contoh nih. Kalau anakku itu biasanya bangun pagi sekitar jam 7 atau setengah 8. Sebelum anakku bangun, biasanya aku harus menyelesaikan 4 kegiatan. Yang pertama, memasak. Yang kedua, bersih-bersih rumah. Yang ketiga, cuci baju. Dan yang keempat, bersih diri. Tapi dari keempat kegiatan ini, yang wajib harus aku selesaikan sebelum anakku bangun adalah 2, yaitu masak dan bersih diri. Kalau bersih-bersih rumah dan juga cuci baju itu
kondisional aja. Jadi bisa dilakukan sesempatnya aja atau bisa dilakukan sepulang kita dari kampus. Biasanya kalau bersih-bersih rumah itu aku juga dibantu sama suamiku. Jadi bangun subuh itu aku masak dan suamiku langsung bantuin aku buat bersihin rumah. Nah, setelah bersih diri, biasanya aku langsung pakai baju rapi, siap untuk pergi ke kampus atau kalau sekarang pakai baju jaga buat pergi ke rumah sakit. Agar ketika anakku bangun bisa langsung dimandiin dan dilanjutin untuk nyiapin sarapan sebelum berangkat. Nah, terus kalau misalnya kita berangkat, anak kita sama siapa? Terus nyusunya gimana? Itu kondisional ya teman-teman, tergantung bagaimana kondisi rumah tangga kita. Ada banyak opsi sebenarnya. Yang pertama, misalnya kakek neneknya sanggup buat menjaga anak kita, jadi kita bisa titipkan. Atau yang kedua, kalau misalnya ada babysitter ataupun pembantu, bisa mereka yang jagain. Yang ketiga, bisa dititipin ke tempat penitipan anak. Tentunya tempat penitipan anaknya juga harus milih-milih ya teman-teman. Yang keempat, karena sekarang lagi pandemi, musimnya WFH, kalau misalnya suami kita bisa handle di rumah sambil kerja, bisa banget tuh suami kita aja yang handle. Kalau aku dan suamiku itu punya prinsip sebisa mungkin anak kita sendiri yang ngurus. Kebetulan didukung dengan adanya pandemi ini. Lalu kalau kita berangkat, anak kita nyusunya gimana? Sebenarnya itu ada dua opsi. Yang pertama, kalau anak kita ASI, tentunya kita harus menyediakan waktu untuk pumping. Biasanya kalau aku malam sebelum tidur, pagi saat bangun tidur, atau saat ada waktu senggang, agar stok ASI kita banyak di kulkas. Dan opsi yang kedua, bisa pakai formula, tapi usahakan kita bisa memberikan ASI kepada anak kita sampai usia 2 tahun ya teman-teman. Selanjutnya, ketika kita kuliah, usahakan kita memanfaatkan waktu sebaik mungkin untuk belajar sungguh-sungguh. Kalau aku minimal harus paham 70% dari materi yang diberikan oleh dosen, agar aku nggak perlu kesulitan lagi untuk mencari waktu memahami materi di rumah. Kalau ada waktu luang, misalnya dosen terlambat masuk ke dalam kelas, biasanya aku gunain waktu itu untuk mengerjakan tugas yang belum selesai. Lalu saat jam istirahat, biasanya aku gunain buat pulang ke rumah, buat tidurin anak. Pun kalau misalnya anak kita nggak tidur sampai kita mau berangkat lagi ke kampus, yang penting kita udah sempet ketemu sama anak dan sempet nyusuin dia, jadi dia bisa lebih nyaman bermainnya. Selanjutnya, sepulang dari kampus atau kalau sekarang pulang dari rumah sakit, biasanya aku bersih diri terlebih dahulu dan kemudian melakukan aktivitas yang sebelumnya belum selesai aku kerjain. Misalnya pagi tadi aku belum sempat nyuci, maka waktu itu aku sempetin buat nyuci. Kalau enggak, bisa dipakai buat belajar, kerjain tugas yang belum selesai, main sama anak, bahkan bisa kita pakai buat istirahat. Kemudian malam setelah anakku tidur, biasanya aku gunain buat cari ide kira-kira besok aku harus masak apa. Setelah dapat ide, kita bisa langsung belanja nih, agar keesokan harinya aku nggak perlu bingung lagi mau masak apa. Setelah belanja, biasanya aku lanjutin menyiapkan pakaian dan juga buku-buku yang akan aku gunakan besok. Baru setelah itu aku pakai waktunya buat belajar ataupun ngerjain tugas yang belum selesai. Satu tips lagi, usahakan kita punya materi kuliah lebih dari satu gadget. Di laptop ada, di HP juga ada. Kalaupun misalnya materinya ada di buku, kita bisa foto materinya agar kita belajarnya bisa kapan aja. Bisa sambil nemenin anak main atau sambil tidurin anak.
Poin yang terakhir, yaitu poin kelima, adalah dukungan dari keluarga dan juga teman. Tentunya kalau keluarga kita mendukung, terutama orang tua kita tercinta, kita akan lebih mudah dan lebih nyaman dalam menjalani semua kegiatan itu. Dukungan dari teman juga sangat penting. Misalnya ada kerja kelompok nih. Kalau aku biasanya bakal cerewet banget nih, aku bakal ngusulin untuk segera membagi pekerjaan kelompoknya. Ketika ada waktu luang di rumah, aku bisa pakai itu buat ngerjain bagianku. Atau kalau misalnya teman kita slow respon, aku bakal minta izin terlebih dahulu untuk mengerjakan tugas kelompoknya itu semampu yang aku bisa. Nanti kurang-kurangnya tinggal mereka tambahin. Oke, mungkin itu sedikit tips dari pengalamanku. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman yang lagi di posisi seperti aku dan bisa menjadi gambaran buat teman-teman yang berencana untuk menikah sambil kuliah. Dari sini aku bisa menyimpulkan bahwa ternyata menikah sambil kuliah itu tidak sulit seperti yang kita bayangkan. Yang perlu kita tahu bahwa kuliah dan menikah merupakan ibadah kepada Allah, dan Allah itu nggak pernah menyulitkan suatu ibadah dengan ibadah yang lainnya. Oke, terima kasih buat teman-teman yang udah menonton videonya sampai habis. Jangan lupa videonya di like bagi yang belum like, di subscribe, dan di komen juga kira-kira teman-teman pengen aku bikin video apa lagi. Sampai jumpa di video selanjutnya.